Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim, ya razaqu ya karim, iftah alina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma bakina fid din wa la ta'il wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hadis yang ketujuh, bab surat jamaah dan imamah. Dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran faqala taqaddamu fa'tammu bi wal yatamma bikum man ba'dikum. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melihat kepada para sahabatnya, mereka ta'akhuran, mereka agak akhir dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah mereka agak akhir. Maka Nabi bersabda, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian dan ikutlah aku, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Majulah dan ikuti aku. Wal yatamma bikum man ba'dakum. Banyak orang yang setelah kalian, kalau aku sudah selesai, kemudian jamaah lain berdiri untuk misalkan jamaahnya, maka orang-orang yang setelah kalian menjadikan imam, menjadikan kalian imam. Jadi makmum menjadi makmum dengan imamnya. Kemudian kalau imamnya selesai, makmumnya berdiri, makmumnya masih berdiri. Imam selesai, makmumnya belum selesai, kan? Imam 3 rakaat misalnya, makmum masih 1 rakaat. Maka makmum setelah imam salam, makmum berdiri. Nah, ketika mau berdiri itu boleh enggak dia jadi imam? Boleh enggak makmum tadi ketika dia berdiri lah jadi imam, Pak? Jadi imam bagi orang yang terlambat lagi yang lainnya. Boleh enggak, Pak? Dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan makmum menjadi imam, boleh. Dalam Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam mazhab Abu Hanifah enggak boleh. Makmumlah, tak boleh jadi imam. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Jadi kalau jemaah selesai, ada yang terlambat berdiri dia, kan? Dan itu kita datang dia tepuk budak dia jadi imam, boleh nggak itu? Diperbolehkan. Dalam Imam Syafi'i itu diperbolehkan, ya, jadi makmum juga, jadi imam juga boleh. Dalam mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki, 3 mazhab boleh makmum menjadi imam, boleh. Setelah selesai berjamaah, dia sholat sendirian, ya, menyelesaikan sendiriannya. Ada makmum orang lain datang, boleh dia menjadi imam. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah dia tidak boleh, ya.
Insyaallah Pak, bisa. Tapi biasanya kalau kita sholat kan ada orang nepuk, maka maksudnya itu dia ingin kita jadi imam. Nepuk. Maka kalau kita tak ingin jadi imam, kalau kita tak mau jadi imam, tak mau jadi imam dia, kayak anu Pak. Kayak mana tuh? Nah, apakah ngomong batal? Kalau ngomong batal. Nah, kayak mana nih? Kalau kita tak mau jadi imam, ya, maka tangan kita turun. Itu tandanya dia enggak jadi imam. Ya, bagi orang yang nepuk tangan itu pada orang, kalau di tangan turun berarti dia enggak jadi imam. Kasih jadi imam. Biarlah. Jadi orang yang jadi imam harus ngerti juga. Kalau harus ngerti juga kalau tangan turun berarti dia yang dewan. Ya, inilah turun juga masih diikuti juga. Lah turun masih diikutin. Nah, ngerti juga orang. Jadi kalau turun tangan dia satu, berarti dia ingin sendirian. Insyaallah Pak ya. Ya, itu kita ngerti juga. Kalau kita turun tangannya masih jadi mau kita, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Insyaallah ya. Tak perlu kita cepat-cepat. Tak perlu cepat-cepat. Ya, itu sholatnya. Insyaallah. Itu sholat berjamaah ya. Banyak jamaah banyak ya. Insyaallah. Kita perhatikan dikit-dikit Pak ya. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan fa shalla fiha fatatabba'a ilahi rijal wa ja'u yusalluna kam bi salatihi al hadits wa fihi afdalus salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di ruang kecil. Ihtajar itu ruang kecil. Nabi di situ sholat, kemudian di ruang itu banyak lelaki yang ikut sholat. Nabi sholat sunat, kemudian diikuti oleh beberapa orang laki-laki. Sholat Nabi itu berarti boleh kan? Orang sholat sunat jadi imam boleh nggak? Boleh. Diikuti orang laki-laki. Maka mereka datang sholat bersama Rasulullah, sholat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambah hadis dikatakan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi idal maktubah, seafdal-afdalnya sholat laki-laki adalah di rumahnya. Yang paling afdal adalah sholat di rumahnya, ingat, kecuali sholat wajib. Salat yang paling afdal lebih laki-laki adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Berarti salat wajib apa? Yang paling afdal adalah di masjid berjamaah. Tapi salat-salat sunnah yang afdal adalah di rumahnya. Masyaallah. Nah, itu Pak ya. Itu bagi kita yang mampu salat sunnah di rumah, bagus salat sunnah di rumah. Tapi zaman sekarang telah berubah, ya, telah berubah. Berubah apa? Sholat berjamaahnya cepat, ya. Sholat berjamaah di sini, rata-rata di Indonesia, rata-rata cepat, ya. Habis azan, sholat biasa 2 rakaat, langsung qomat. Ya. Jadi kita mau nggak mau ke masjid untuk sholat sunat, sholat jamaah. Kalau seandainya antara qomat dan azannya ada jarak, misalnya setengah jam, azan jam 12,
setengah satu baru qomat, setengah jam kan. Nah, kalau jarak seperti itu, maka bagusnya sholat sunat di rumah. Sebaiknya sholat sunat di rumah masing-masing. Itu hadis Nabi. Sholat sunat yang paling baik adalah di rumah masing-masing. Nah, itu Pak ya. Kenapa? Karena sholat sunat itu bagusnya ya panjang-panjang, bagus panjang-panjang. Karena dewean kita jamaah kita dewean panjang-panjang, maka bagusnya di rumah masing-masing. Nah itu kalau kita memungkinkan sholat sendirian. Tapi kalau seperti sekarang ini tak mungkin sholat sendirian, terpaksa di masjid lah, di masjid. Bapak mau sholat sunat qiblah maghrib, qiblah isya, qiblah subuh, apalagi zuhur, asar, ba'diyah, zuhur, itu boleh di masjid, insyaallah. Enggak apa-apa di masjid. Cuman kalau bagusnya di mana? Di rumah. Nah kalau nggak bisa, qobliyahnya sebelum zuhur, sebelum subuh, sebelum asar, maghrib, isya di masjid, ba'danya di rumah. Setelah salam, yang salam, doa, setelah doa pulang ke rumah, kita sholat sunat di rumah kita. Itu yang afdolnya. Kalau nggak bisa juga, maka sholat sunat di masjid juga. Jadi itu rumah kita supaya jangan kosong dari sholat. Jangan kosong dari sholat, kita sholat sunat di rumah maksudnya. Laki-laki sholat sunat di rumah. Bukan ibu sholat di rumah kan. Laki-laki sholat sunat di rumah. Nah sekarang ini kan apa dibuat laki-laki sholat wajib di rumah. Sholat wajib di rumah. Apa? Imami al-istri, imami anak istri. Gak bagus itu. Laki-laki sholat wajib di mana? Di masjid. Kalau mau imami anak istri boleh, tapi tunggu setelah sholat wajib di masjid. Kalau pulang ke rumah, kalau sholat sunat boleh imami anak istri. Boleh nggak bapak sholat sunat zuhur, istri sholat zuhur, boleh nggak? Suaminya sholat sunat zuhur, ba'diyah zuhur, setelah zuhur sholat sunat. Istrinya niat wajib zuhur, boleh nggak? Boleh, diperbolehkan. Imam niat sholat sunat, makmum niat sholat wajib, itu diperbolehkan. Dalam Imam Syafi'i diperbolehkan. Jadi tak ada lagi ya sholat sunat di sholat wajib di rumah. Laki-laki wajib di mana? Di masjid. Ya. Berjamaah istilah boleh, istilah jamaah boleh, tapi sholat sunat insyaallah Allah perbaiki kita insyaallah, sehingga di masjid tetap ramai insyaallah. Fa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya'a fatawala alaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fatana idza amamta an-nasa faqra bi syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la faqra bismi rabbikal a'la wal laili idza yaghsha muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Nah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia berkata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam sholat isya, pada kaumnya. Ya, ini juga riwayat Sayyidina Mu'adz sholat sama Nabi menjadi makmum. Setelah Nabi sholat, setelah beliau sholat dengan Nabi, beliau pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, dan jadi imam di masjidnya. Boleh nggak gitu, Pak? Kita berjamaah di masjid. Setelah berjamaah kita pergi, orang belum berjamaah, kita ulangi sholat kita 2 kali. Nah, itu pertama. Boleh gitu? Boleh. Kita boleh menjadi imam bagi yang belum sholat berjamaah.
Boleh. Imam Syafi'i boleh. Itu yang Imam Syafi'i itu boleh, boleh semua ya. Nah, jadi kita jadi imam bagi orang yang belum sholat. Sholat kita itu apa namanya? Sholat kita apa namanya itu? Kita sholat Isya jamaah, jadi makmum. Habis sholat Isya pulang ke rumah, pulang ke kampung kita, orang belum berjamaah, maka orang komat, kita jadi imam. Kita jadi imam. Maka kita sholat apa namanya? Nah, kita sholat sunnah, bukan sholat wajib, bukan sholat wajib Isya. Karena wajib Isya sudah kita buat. Kita sholat sunnah. Boleh 4 rakaat? Boleh. 4 rakaat boleh. Ya. Nah, gitu ya. Kita sholat, kita niatkan untuk tidak mengulang sholat Isyanya, tapi sholat sunnahnya. Itu diperbolehkan. Walaupun kita niat sholat sunat, makmumnya sholat wajib, boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Makmumnya sholat wajib, imamnya niat sholat sunnah. Nah, tetapi ini Sayyidina Mu'az membaca panjang-panjang. Sholat Isya dia baca panjang-panjang. Maka Nabi mengatakan, kalau wahai Mu'az, apakah engkau ingin jadi fitnah bagi umat engkau? Menjadi fitnah bagi umat engkau, ya, bagi orang kaummu. Maka bagi imam disunnahkan, ya, disunnahkan baca pendek. Ya, kalau baca panjang itu sholat sendirian. Kalau jadi imam bagusnya pendek. Kecuali kalau makmumnya ridho dengan baca panjang, baru baca panjang. Insyaallah. Insyaallah Pak ya. Nah, tapi zaman sekarang ini panjang pendek itu jadi gak teratur. Sholat Isya baca amma yatasaalun. Coba, tahu nggak amma yatasaalun? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Berapa ayat itu? 40 ayat. Sholat Isya baca amma yatasaalun. Gimana Pak? Panjang nggak tuh? Panjang Bu? Zaman sekarang panjang. Zaman sekarang itu panjang. Tetapi menurut hadis itulah baca sholat Isya. Itulah sholat Isya. Ya, menurut hadis itulah baca sholat Isya itu adalah bacaan yang seperti itu. Masya Allah. Jadi memang zaman telah berubah ya. Yang panjang dikatakan, yang pendek dikatakan panjang. Sedangkan sholat Isya ini baca wasyamsi wadhuhaha ya, sudah dianggap panjang. Maka kata Nabi, kalau engkau jadi imam, maka bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wasyamsi wadhuhaha sabbihisma rabbikal a'la Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Baca itu be. Jadi imam. Kalau jadi imam baca itu. Boleh Pak ya? Insyaallah. Tapi kalau makmum kita terbiasa panjang, maka baca panjang boleh. Seperti kami di pondok pesantren itu setiap hari, kalau subuh 1 lembar balik, Isya selembar, maghrib salaman. Berarti tiga sholat yang jahar, subuh, maghrib, Isya. Satu hari itu di pondok dibaca 2,5 lembar, 2 lembar setengah, subuh, Isya, maghrib 2,5 lembar. Jadi 4 hari 1 juz. Kan 1 juz itu berapa? 10 halaman. 1 juz 10 halaman. Jadi untuk 10 halaman itu 4 hari di pondok tamat.
Dan ini di pondok itu setiap 4 bulan khatam Quran. Kami di pondok alhamdulillah ini yang beberapa kali ini setiap tahun khatam Quran itu minimal 2 kali, paling banyak 3 kali. 3 kali khatam di pondok. Baca Quran terus. Imamnya baca Quran. Masya Allah. Jadi salat subuh tuh satu rakaatnya 1 halaman, 2 rakaat 2 halaman. Maghrib itu 1 halaman 2 rakaat. Ya. Isyanya sama subuh. Jadi 4 hari 1 juz khatam. 1 juz 4 khatam. Kalau 30 juz berarti berapa hari? 120 hari. 120 hari. Berapa bulan loh? 4 bulan. 4 bulan khatam 1 Quran. 4 bulan 1 Quran khatam. Nah, 4 bulan 1 Quran. Nah, ngapa enggak 3 kali? Karena Ramadan itu sholat wajibnya, nah, bukan tertib. Sholat subuhnya, zuhurnya, isyanya enggak baca Quran, tidak baca tertibnya. Nah, itu yang kami amalkan. Maka dalam setahun itu minimalnya khatam Quran dalam sholat wajib berapa kali? 2 kali. Nah, semoga di sini juga bisa diamalkan ya. Masjid yang mengadakan khatam Quran dalam 5 waktu ada Pak? Dengar? Masjid khatam Quran dalam sholat 5 waktu di mana Pak? Ada di Jambi, ada satu masjid khatam Quran dalam 5 waktu. Hah? Bukan sehari sampai khatam 30 juz. Baca imamnya subuh baca Quran tuh, maghrib baca, isya baca sampai 30 juz ada. Di mana? Tadi malam di Masjid Ustaz Yusuf ceramah. Masjid Taqwa Talang Banjar. Taqwa Talang Banjar itu khatam Quran 30 juz alhamdulillah. Taqwa Talang Banjar itu sholat wajibnya baca Quran imamnya. Alhamdulillah ya, jadi imam di sana santri kami jadi imam sana. Dia baca Quran terus, sekarang sudah juz 14 Pak. Sekarang sudah 14 juz masuk. Baca terus. Di pondok khatam Quran 1 hari sekali. Malam 29 Ramadan. 29 Ramadan itu khatam Al-Quran 1 malam. Ya, imamnya baca dari maghrib sebelum subuh sudah khatam. Masya Allah. Ini apa? Sudah coba nih apa nih? Apa ya? Oh juga belum ya? Belum ya? Apa? Itu pernah juga. Masya Allah. Nah, kalau ingin khatam Al-Quran dalam sholat kita, nah, coba sekali-sekali Pak di pondok malam 29 Ramadan. Insya Allah Pak ya. Nah, tapi bagi imam ini disunnahkan kalau jadi imam pendek-pendek biar makmumnya dapat mengikutinya, jangan panjang-panjang. Wala Aisyah radhiyallahu anha fi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa marid qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abu Bakrin fa kana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nas bi salati Abu Bakrin muttafaq alaih. Nah, ini tentang salat orang sakit. Nabi salat ya menjadi imam sedang Nabi sedang sakit. Nabi sedang sakit, maka Sayyidina Abu Bakar jadi makmum. Rasulullah duduk di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar. Mana? Ini Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sini ya. Nabi duduk di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar. Ya, paham ya?
Nabi sini, Abu Bakar di sini. Nabi duduk, Sayyidina Abu Bakar berdiri. Nah, maka makmum yang lainnya sholat mengikuti Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sholat mengikuti Rasulullah. Bukan dua imam, satu imam. Tapi imamnya duduk, makmumnya berdiri. Karena makmumnya berdiri nggak nampak imamnya duduk, maka sebagai pertandanya adalah Sayyidina Abu Bakar. Nabi ruku, Sayyidina Abu Bakar ruku, maka ruku semuanya. Nah gitu Pak ya. Itu bukan dua imam, satu imam, cuman imam yang pertama karena duduk maka digantikan, bukan ya, dicontohkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah itu boleh nggak Pak? Imam duduk, makmum berdiri, boleh nggak? Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh. Kalau kita sholat ternyata imam yang sakit, duduk dia, nggak apa-apa, makmum berdirilah, berdiri deh. Ya jangan batal sholat, enggak batal, boleh. Imam duduk, makmum berdiri, boleh. Itu Pak ya. Kecuali dalam mazhab Imam Hambali. 3 mazhab boleh, 1 mazhab enggak boleh. Apa itu? Hambali. Hambali mengatakan imam duduk, makmum harus duduk. Imam berdiri, makmum boleh berdiri, boleh duduk. Nah, tapi kalau imam duduk, maka makmum harus duduk. Nah, itu dalam Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki diperbolehkan imam duduk, makmum berdiri. Pernah gitu Pak? Belum pernah? Nah, saya pernah di India. Waktu saya ke India, sholat imamnya duduk, maka makmum semuanya berdiri. Itu diperbolehkan. Di India mazhab Hanafi boleh, kayak mazhab Syafi'i boleh. Yang enggak boleh hanya Imam Hambali, enggak boleh. Nah, Pak ya, insyaallah Pak ya. Mau makan ya? Mau nggak makan ini? Jangan makan ya. Yang itu kalau imam yang pertama uzur ya, sakit. Jadi Nabi sakit berjamaah juga. Nah, Nabi walaupun sakit tetap berjamaah. Kita harus berjamaah, insyaallah. Insyaallah Pak ya. Kita hendaknya berjamaah, jangan aja jamaah sakit dikit cuman. Nabi sakit sehingga tak mampu berdiri, duduk, sholat duduk, Nabi masih berjamaah, masih jadi imam. Masya Allah. Bayangkan ya, Nabi sakit masih berjamaah. Pernah enggak Nabi sholat enggak jamaah? Nabi pernah tidak sholat berjamaah? Bagaimana Pak? Nah, Nabi tidak jamaah dengan para sahabat pernah ketika 3 hari terakhir Nabi hidup. Nabi nikah Senin kan? Senin, Minggu, Sabtu, Jumat. Hari Jumat Isya Jumat. Mulai Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu meninggal Nabi kapan? Waktu duha. Jadi Minggu hari Senin subuh Nabi nggak jamaah. Itu 3 hari Nabi tidak berjamaah. Nabi nggak berjamaah kenapa? Karena Nabi nggak sadar. Itu bukan karena Nabi nggak mampu,
karena Nabi enggak sadar. Masya Allah, itu ya, Nabi enggak sadar, maka sahabat sholat. Siapa imamnya ketika itu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi imam ketika itu. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan boleh enggak berjamaah kalau kamu enggak sadar. Nah, boleh enggak jamaah kalau kamu enggak sadar. Nah, itu coba ya. Kalau kita sadar, walaupun sakit, duduk jamaah. Nabi masih sakit, sadar ya. Nabi berdiri, tak berdiri, duduk. Tapi Nabi berjamaah. Ketika Nabi enggak sadar lagi, mau ke masjid, pisan. Dibangunin, tak bangun. Sehingga sahabat sholat duluan. 3 hari itu Nabi tidak sadar. Nabi tidak sadar. Itu boleh tidak berjamaah. Nah, kalau gitu nih, insyaallah ya, kita buat sedikit jamaah kita. Jadi orang mengikuti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anhu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wa dha'ifa hadza haja wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Nah, ini ingat ya. Kalau salah seorang kalian mengimami orang lain jadi imam, maka hendaklah dia yukhaffif, meringankan salatnya. Dia ringankan salatnya jadi imam. Pelan-pelan jadi imam tuh, jangan panjang-panjang. Karena apa? Karena jadi makmum ada orang yang kecil, ada yang besar, yang tua renta, ada yang loif, yang lemah, ada yang punya hajat. Dia kuat tapi punya hajat. Ibu-ibu kan, ibu-ibu masih kuat tapi ada hajat. Apa hajatnya? Anak dia kecil. Yang panjangnya anak kecilnya malah laki-laki punya hajat ya. Jadi makmum kita tuh ada orang tua, ada anak kecil, ada yang sakit, ada yang punya hajat, maka bagi imam sunnah dipendekkan ya Pak ya. Kalau jadi imam sunnah dipendekkan. Tapi ingat tadi ya, pendek itu sekarang sudah berubah ya, karena telah berubah. Pendek di zaman Nabi itu nggak tahu lagi zaman sekarang ini, itu panjang mungkin ya. Pendek itu adalah ya pendek-pendek lah. Juz 30 itu pendek tuh. Juz 30 dari Amal Tasa'alun sampai duha. Sampai duha itu pendek. Dari duha ke bawah itu sangat pendek. Sangat pendek. Boleh kita baca surah pendek, artinya boleh baca surah yang duha sampai Amal Tasa'alun. Itu boleh baca ya. Insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita kembali pada masa dahulu ya, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kalau kita sholat baca Amal Tasa'alun itu enggak panjang. Paling 5 menit cuman. Sholat isyanya pendek cuman. Paling 10 menit lah. Baca kulu pendeknya ya, insyaallah. Jadi baca yang dari Qul ke An-Nas itu diperbolehkan baca sholat maghrib. Baca sholat maghrib, bacalah surah pendek, itu boleh. Baca sholat isya, subuh, bagusnya diperbolehkan panjang-panjang. Buat apa? Sabbihisma rabbikal a'la boleh. Hal ataka hadithul ghasyiyah boleh. Ya, saya itu boleh. Itulah ya Pak ya, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita nih taufik untuk dapat sholat panjang-panjang. Ya, fair insyaallah. Kalau di sini nih masya Allah bagus nih, laki-lakinya saya lihat sholat panjang ya, laki-lakinya ingin sholat panjang, masya Allah.
Ingin sholatnya panjang. Ah, ya ya. Amat itu. Ya khair ya insyaallah. Kalau kata Nabi, kalau dia sholat sendirian, maka sholatlah sekehendak hatinya. Kalau dia jadi imam, maka pendekkan karena ada makmum yang tua, yang muda, yang sakit, yang punya hajat. Kalau sholat sendirian, maka hendaklah dia sholat sekehendak hatinya. Panjang-panjang silakan. An Amri bin Salimah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala idza hatis salatu falyu'adzin ahadukum falyummakum aktsarukum qur'ana qala fanadharu falam yakun ahadun aktsaru minni qur'ana qaddamuni wa ana ibnu sittin wa aw sab'i sinin Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Nah ini dari Amr bin Salimah, bapak aku mengatakan, aku datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, dia berkata, apabila waktu sholat masuk, hendaknya salah seorang dari kalian azan, kemudian imamlah yang paling banyak hafal Qur'annya. Siapa Pak? Yang paling banyak hafal Qur'annya jadi imam. Maka ketika kami balik ke kampung kami, ini sahabat ya, sahabat di Masjid Nabawi, Nabi kasih arahan kalau waktu sholat datang azan dan jadi imam siapa yang paling banyak hafal Qur'annya. Ketika kami pulang, maka mereka melihat, maka tidak ada yang banyak hafalan Qur'annya yang terbanyak selain aku. Kata sahabat tadi, siapa? Salimah. Ketika itu aku masih berumur 7 tahun, kecil. Maka mereka memajukan aku jadi imam. Aku ketika itu berumur 6 tahun atau 7 tahun. Nah, ini Pak. Sekarang, apa hukum anak kecil jadi imam? Ini hadisnya. Umur 6 tahun atau 7 tahun. 7 tahun Pak, kecilnya nih. Ya. SD, mungkin belum SD mungkin. Kelas 6 tahun belum SD. Gimana? Apakah jadi imam betul? Sah? Hah? Maka bagi orang yang belum baligh menjadi imam, menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Boleh orang yang mayyiz. Apa mayyiz? Ada orang yang tak baligh, ada yang mayyiz, ada yang mukallaf. Mumayyiz jiwanya belum, orangnya belum baligh, tetapi orangnya bisa bedakan mana baik mana buruk. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Itu namanya mayyiz. Ya. Kalau tak tahu baik buruk, anak kecil betul, umur 5 tahun ke bawah, dia nggak tahu mana baik mana buruk. Ya. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah mengetahui itu baik, itu buruk. Namanya mayyiz, namanya mumayyiz. Bagi orang yang mayyiz boleh jadi imam dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa? Orang yang mayyiz dibolehkan menjadi imam. Nah, itu Pak ya. Insyaallah boleh jadi imam. Apa artinya? Enggak batal. Salat makmumnya sah. Salatnya sah, tidak batal. Nah, itu perlu kita bagi mayyiz. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ya, salat yang mayyiz itu tidak boleh jadi imam. Imam Abu Hanifah, orang yang belum baligh, anak kecil yang belum baligh tak boleh jadi imam.
Nah, itu dua pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini orang yang mayyiz dia boleh jadi imam. Setelah Imam Hanifah mengatakan yang belum balik tak boleh jadi imam. Masya Allah. Hadis ini di awal Imam Syafi'i, Rawahul Bukhari, masih mengatakan bahwa Salimah radhiyallahu anhu masih kecil ketika itu, maka dia menjadi imam. Masya Allah. Empat masalah ya. Syafi'i boleh. Yang nggak boleh siapa? Abu Hanifah, Maliki, Hambali. Tiga mazhab lain nggak boleh. Nah, tiga mazhab itu tak boleh jadi imam bagi yang belum balik. Tapi Imam Syafi'i boleh, tapi syaratnya apa? Mumayyiz. Dia belum balik tapi bisa bedakan. Belum balik tapi bisa membedakan, itu sah jadi imam. Masya Allah. Apa dalilnya? Hadis ini. Masya Allah. Khair Pak ya. Tapi dalam masalah lain itu enggak boleh. Insya Allah. Ani Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ya ummul qauma aqra'um li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alahum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'an fa'adhum hijratan fa in kanu fi hijrati sawa'an fa'adamuhum hisilman fa fi riwayatin sinnan la wa ya umman ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baiti al-takrimati illa bi idzni rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, hendaknya menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling aqra, yang paling pandai baca Qur'an. Yang jadi imam adalah yang paling pandai baca Al-Qur'an. Kalau mereka sama dalam bacaan, ya, hafalan sama, kualitas sama, maka yang paling apa? Yang paling mengerti tentang sunnah. Paling mengetahui tentang sunnah, ilmu pendalam. Kalau mereka sama mengenai sunnah, maka pilihlah yang lebih dulu hijrah, Kalau mereka sama dalam hijrah, maka pilihlah yang lebih dahulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam. Dalam lain lebih umurnya. Nah, keempat ya. Pertama, paling aqra, paling pandai baca Quran. Kedua, paling tahu sunnah. Yang ketiga, paling dahulu hijrah. Yang keempat, masuk Islam. Ada riwayat kalau hijrahnya sama, maka yang paling tua, yang lebih tua itu dari imam. Masya Allah. Dan janganlah jadi imam seorang laki-laki di tempat dia. Misalnya kita tamu kan, maka menjadi imam adalah orang tempatan. Ya, jangan jadi imam tamu. Jadi imamlah orang tempatan. Itu Pak ya. Ingat itu. Jadi imam itu orang tempatan. Kalau jadi makmum, kalau jadi tamu, bagus kita sholat menjadi makmum. Insyaallah. Tapi kalau disuruh jadi imam, ya silakanlah. Kalau semua jemaah menyuruh kita jadi imam boleh. Tapi sebaiknya imam adalah orang tempatan, insyaallah. Dan janganlah kamu duduk di rumahnya, tamu duduk di rumah majikannya dengan di atas tempat duduknya, ya, kecuali dengan izinnya. Jadi tamu masuk ke rumah, duduk di tempat tamu, jangan duduk di tempat majikan. Kalau rumah tadi tempat duduknya betul-betul ada tempatnya. Kalau di sini Pak kita nih ada nggak Pak? Asamwe. Biasanya itu tempat majikan itu, tempat tuan rumah itu adalah kepalanya ada ke rumah. Misalnya ini ruang tamu ya, ruang tamu, ini rumah. Maka tamu duduk
kepalanya tidak menghadap pintu rumah. Pintu rumahnya kan, pintu rumah. Maka kepalanya ada tuan rumah, tuan dulu situ, tuan depan. Jadi kepala tuan rumah ada ke pintu rumah. Tamu dulu sini. Bagus itu. Kepala tuan rumah menghadap ke pintu rumah. Sehingga kalau ada perintah-perintah, ada berita dari dalam, cepat tuan rumah tahu. Nah, itu ya. Insyaallah Pak ya, itu sebaiknya gitu. Tuan rumah duduk menghadap pintu rumah. Tamu menghadap tempat lain. Nah, ya, seorang tamu tidak jadi imam, kemudian tamu tidak duduk di tempat duduk tuan rumah. Nah, itulah ada bertamu, ada jadi imam. Nah, kalau dalam ini pertama menjadi imam adalah yang paling baca Quran, paling hebat baca Quran. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ada afqah, ada aqra. Ada orang yang paling paham agama, paling paham fikih. Ada orang yang paling hebat baca Quran. Mana yang dahulukan, Pak? Ini ustadz paham fikih. Ini hafiz Quran 30 juz. Tapi fikihnya kurang. Fikihnya kurang. Mana jadi imam enggak? Hah? Nah, menurut Imam Syafi'i mengatakan yang lebih derajat imam adalah yang lebih afqah, paham dengan agama. Berarti ustadz lebih dahulukan. Itu. Imam Syafi'i mengatakan afqah lebih dahulukan. Walaupun hafalnya kurang, dia enggak hafal seperti 30 juz, hafalan kurang, tapi lebih didahulukan di imam. Itu Imam Syafi'i. Afqah lebih dahulukan. Tapi Imam Hambali mengatakan terbalik. Aqra jadi imam. Yang lebih baca apa Quran banyak, lebih jadi imam. Jadi yang hafiz Quran lebih jadi imam. Jadi imam. Itu menurut Imam Hambali. Ya, Hambali bilang aqra jadi imam, Syafi'i dan afqah jadi imam. Insyaallah. Bisa Pak ya? Masyaallah. Nah, kemudian bacaan ya. Kalau bacaan sama maka ilmunya mengenai sunnah, siapa yang lebih mengetahui dari tentang sunnah. Kalau ilmu tentang sunnah sama, kemudian siapa yang lebih dahulu hijrah. Hijrah di zaman sekarang nggak ada ya, hijrah. Kalau sama yang lebih masuk Islam, atau yang lebih dahulu atau yang lebih tua umurnya, Kalau sama semua, Hah? Yang lebih dahulu menikah, sama nikahnya. Hah? Itu ya. Kalau sama nikah juga, maka pilih yang lebih menurut pandangan, tundukkan pandangan. Sama pandangannya, sama, apa? Maka terakhir apa? Pilih yang istrinya lebih cantik. Itu. Itu dalam kitab fikih dibahas kitab fikih tadi. Kalau itu enggak terlalu penting kan, ada sama, tapi ada di kitab fikih itu, ada kitab fikih. Masyaallah. Nah, itu imam itu betul-betul dipilih Pak ya, bukan siapa mau, bukan betul dipilih. Insyaallah. Yang pertama adalah yang dahulu, yang lebih mendahulukan aqra-nya, baca Qur'annya.
Ya, bukan yang lebih tua, ya, yang baca Quran yang lebih bagus, sunnahnya lebih diamalkan. Masya Allah. Khair insyaallah, semoga Allah taala berikan kepada kita tapi seperti itu Pak insyaallah. Nah, bagaimana Pak sholat kita jadi makmum terlambat, kita berdiri, orang nepuk. Kita apa niat kita? Niat kita berubah nggak? Bagus kita rubah. Bagus kita rubah. Ini di imam. Kalau tak berubah sah nggak? Sah, tapi pahala sendirian. Pahalanya sendirian ketika itu. Jadi kalau jadi imam maka dapat pahala jamaah. Niat kita sholat sunat, niat kita sholat sunat. Jadi imam boleh, jadi imam sunat boleh. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan ya. Kita ngaji ini untuk diamalkan sebenarnya, untuk diamalkan. Semoga dengan ini semua kita ini tidak ada sholat sendirian, tak ada lagi sholat sendirian, semua berjamaah semua, insyaallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina sajami'a waj'alna sabban liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa anak istri kami ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa kami dalam sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Allah, bantulah ya Allah semua saudara kami ya Allah yang tertimpa musibah ya Allah, bantulah saudara kami yang di Aceh ya Allah, Sumatera Utara ya Allah, Sumatera Barat ya Allah, dan semua tempat yang terkena musibah ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah orang yang membantu mereka dengan harta kami, pikiran kami dan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang meninggal dalam mereka ya Allah, terimalah mereka ya Allah. Ya Allah yang sakit ya Allah sembuhkanlah sakitnya ya Allah, yang menderita ya Allah Engkau ya Allah Engkau berganti dari permintaan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah mereka yang terbaik dari sisi Engkau ya Allah, yang terbaik dari sisimu ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang yang membantu mereka zahir dan batin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.